Oke, tunggu dulu. Mundur. Kira gitu. Begini. Begini ya. 3, 2, 1. Oke, ayam lagi sorry. Abang mungkin bisa dijelaskan hari ini mungkin mengadakan acara apa nih Bang? Ya, ini adalah buka puasa ketiga ya. Saya bersama dengan tim kantor itu mau acara buka, kebetulan bertepatan dengan ulang tahun ayah saya. Nah, jadi kami apa namanya? Bentar. Live. Oke, mulai Bang. Ya, kamu syuting aja live itu. Oke. Bisa lanjut Bang? Oke. Oke, mungkin seperti apa Bang hari ini Ya, Bang? ini adalah hari puasa ketiga. Saya bersama dengan tim kuasa hukum kantor hukum Farhad dan tim pembela kaum ulama. Nah, jadi tetap. Oke, sorry. Oke, lanjut Bang. Yuk. Maya Jun. Tadi kelanjutan hari ini. Ya, hari ini adalah puasa ketiga. Kita buka puasa bersama. Nah, saya kalau dibagi-bagi tuh gak akan ketemu nih. Ya udah dah. Kita kumpul aja karena mereka ini udah kayak anak ayah saya juga semuanya. Mereka udah bagian dari keluarga. Jadi kalau makan tidak ngajak tim pembela kaum lemah, saya merasa kayak ada yang kurang. Mereka juga udah sama lah karena dari kita kecil dulu nih orang tua sama teman-teman anaknya adalah bagian dari keluarga. Jadi kita makan bersama. Makannya apa yang kita makan sana hampir sama makan di sini gitu. Cuma bedanya di sana lebih banyak lauknya, di sini agak kurang ya. So, cukup nggak dari lauknya? Cukup, sangat berlebih. Tapi berlebih tapi kok tinggal tulang. Kan ada bikin sayang yang bayar. Oke Abang, apalagi kan hari ini bertepatan juga dengan ulang tahun ayah Ulang nih tahun Bang. ayah saya itu memang ayah saya itu ulang tahun yang ke-81. Ya, itu mereka ayah kan mantan hakim agung, mantan wakil ketua komisi judisial, jadi ya memang bidang kita di situ. Jadi ya kalau mau pinter ya ikut kita kan bisa diskusi dengan tim yang berpengalaman dan senior ya kira-kira gitu. Menjadi salah satu role model Abang nggak sih ini dalam kehidupan Abang, apalagi kan sekarang Abang menjadi lawyer yang sukses ya Bang ya? Ya sebenarnya saya tuh melihat sebenarnya saya ini sukses saya kayak gimana ya gitu mungkin sebenarnya gini, orang tuh bukan melihat kekayaan harta kita. Sukses tuh bukan karena orang lihat kita sukses, tapi ketika kita mau mendedikasikan kita untuk membela kaum lemah, itu orang sukses tuh situ. Bukan karena kita berhasil membela orang dan mengumpulkan uang yang banyak, tapi ketika dalam keadaan apapun kita tetap mendharma baktikan diri kita untuk berada posisi yang membela orang yang lemah. Itu menurut saya sukses. Artinya saya mungkin belum terlalu berhasil, tapi saya mengarah ke situ. Dan siapa aja yang bisa mendedikasikan dirinya buat sosial, pekerja sosial, kaum lemah, itu menurut saya dia sukses. Karena dia punya waktu, dia punya bahagia kan membagi, berbahagia berbagi. Berbagi itu tidak hanya uang tapi waktu. Karena kita ini membela kaum lemah ini menghadapi kapitalisme, menghadapi penjajah ekonomi, menghadapi penjajah sosial, penjahat, mafia, mereka penjahat buzzer, mereka menghajar kita habis-habisan. Dan ketika orang memuji kita, ada yang menjelekkan, dia bingung gitu. Ya, bagi kita nggak usah dengar itu, nggak usah gue peduli amat. Kalau kamu jalan lurus, berarti Tuhan akan menunjukkan mana yang dengan terang ini kamu orang baik akan ditunjukkan orang lain, orang akan menilai kebaikan kita. Walaupun orang burukan. Tapi kalau kamu memang orang jahat, nanti akan kelihatan lu penjahat, lu berantem, itu kelihatan. Makanya alhamdulillah saya dikaruniai teman-teman yang sepaham lah gitu. Memang saya mendidik kawan-kawannya agak keras gitu, agak galak dan agak ya, tapi mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya sama saya. Kalau tersinggung ya silakan tutup pintu dari luar ya, salah. Jadi maksud saya ya saya rasa mereka ngerti lah gitu. Karena memang jangkauan kelebihan saya, kepahaman saya untuk mengatasi krisis sosial itu aku lebih maju dibanding teman-teman. Jadi kalau saya jadi kaptennya ataupun saya jadi pelatihnya ya itu saya pikir wajar gitu. Karena kalau nggak ada figur kayak saya begini agak susah gitu. Karena ini waktu ini katanya waktu lebih berharga daripada uang gitu. Berarti gimana orang yang nggak punya uang terus mau menguangkan waktunya gitu. Tapi justru bagi saya tidak ada uang kalau kalian punya waktu, itu adalah kekayaan. Karena kan di antara kita kan ada yang ada uang saling subsidi, ada yang berdoa, ada yang kasih kerjaan, ada pekerjaan. Akhirnya saya lihat tim-tim pembela kaum lemah sampai saat ini
tidak susah banget, maka saya lihat bajunya baru-baru semua, jam tangannya jam baru semua, terus berat badannya naik, ya. Berat badannya naik, gemuk, kemudian mobilnya ada yang ganti baru-baru, ya alhamdulillah kan, berarti kan bukan dari Agus uangnya loh, ya tapi dari Allah, kira-kira begitu. Oke, abang bisa dibilang sering minta wejangan juga nggak sih nih ke ayah, apalagi kan abang kan sering membantu ya kaum lemah dalam mengurus. Nah itu udah dari kebiasaan hukum. kami. Udah anaknya Abah Said itu kalau untuk hal begitu kita selalu nomor satu kan. Ayah itu kalau di rumah ada ulang tahun tuh, pengalaman ulang tahun ayah saya itu kalau ada satpam, kalau kita kan yang utama kan adalah bapak gubernur, bapak menteri, kalau bapak saya terbalik. Mulai satpam duluan, tukang dodi, pembantu rumah tangga duluan gitu. Jadi kalau kita sudah menomorsatukan orang itu sudah membuat ayah saya bahagia. Nah sekarang aja kumpul, adik-adik bilang kita berapa? 16. Gimana teman pembantu? Gimana ya? Tiba-tiba kalau mereka diajak ayah pasti senang, ya ajak semua. Jadi kalau berarti mereka nggak ada yang datang nih, mungkin gara-gara bulan puasa ya. Terus kalau tukang-tukang nggak suka bercanda, ini kan ayah Pak Abbas ya. Saya ketepin, kamu ayah Pak Abbas ya, ketawa aja mereka. Padahal anak saya kan. Itulah kira-kira gambaran saya guyon. Tapi abang ada kado spesial nggak sih ini untuk ayah bang? Tadi. Ya saya kado spesialnya itu hampir tiap hari kita kasih spesial buat ayah. Kalau saya itu terkenal ibaratnya kalau sama orang tua, kalau saya punya pisang 2 biji, saya makan 1. Kalaupun saya gojek itu pisang saya gojek. Kalau ada ikan sepotong saya bagi 2. Kalau sama teman-teman kita ingat bagi 2, kita punya piring, terus sama orang tua kita lupakan ya, berarti kita ini tidak dilahirkan oleh orang tua, dilahirkan oleh teman-teman gitu. Tapi jangan khawatir, siapa yang berbakti sama orang tua, makanya piringnya walaupun setengah yang dari orang tua tidak akan pernah berkurang hanya untuk gara-gara teman-teman. Itu pasti serius, benar. Ini dulu pernah saya suruh, kamu orang tua kasih mobilnya kamu, kasih, dia bilang nanti dia masih perhitungan nilai ini. Ini mobilnya nggak nambah-nambah. Tapi kalau dia udah kasih orang tua ya bisa tumbuh. Segera katanya gitu. Itu kalau saya dulu, wah dari kecil saya mau balas kebaikan semua orang tua dengan cara saya akan mencari uang menggantikan semua uang yang pernah dia keluarkan. Walaupun saya tidak bisa menggerakkan darah keringatnya, tapi saya akan menggantikan, saya bikin rumah. Pokoknya mimpi saya sebagai bagaimana orang tua pada anaknya, padahal anak pada orang tuanya. Nggak lama setelah selesai kuliah jadi lawyer terwujud semua gitu. Makanya saya nasihatin sama teman-teman, mimpi saya dari dulu. Kenapa kalian nggak mimpi dari dulu? Mau baru mimpi sekarang? Mimpi pasti dapat. Coba mimpinya tiap bulan, tiap tahun mimpinya pasti dapat. Betul nggak? Asal jangan mimpi dapat janda yang cantik, dapat istri yang cantik, karena udah punya istri, betul nggak? Yang saya tidak mimpikan itu adalah menjadi duda. Ya mudah-mudahan nanti saya udah kawin lagi, nggak mimpi juga saya sudah menjadi yang normal kembali. Tapi untuk sementara yang begini adalah normal. Oke abang, apa sih bang karakteristik dari ayah yang hingga saat ini tuh menjadi pedoman hidup untuk abang? Sedekah. Ayah tuh ahli sedekah. Tidak hidupnya itu tiada hari tanpa sedekah. Ayah tuh yakin bersedekah membantu orang, bersedekah menyelamatkan orang, bersedekah memperpanjang usia orang, dan hasilnya sehat, selamat, panjang umur buat orang yang bersedekah. Kan begitu? Kalian percaya itu? Percaya. Itu sedekah. Kalau saya simpulkan mudah menolong, bukan menolong yang mudah. Kalau ayahku tuh kita kasih uang, dia ada gaji pensiun, gaji pensiun lumayan hampir 10 juta. Nah, belum ya kan banyak kebutuhan ya, rumah, bayar listrik, ya, anak-anak kita patungan lah untuk orang tua. Orang tua saya tidak mengajarkan punya tabungan atau miliar-miliaran seperti pejabat-pejabat itu. Orang tua saya biasa-biasa saja. Dan saya nggak malu, malah saya bangga, wah alhamdulillah ya kita nggak korupsi kan, gitu. Jadi ya semuanya yang penting saya senang. Alhamdulillah anak-anak semua sekolah selesai semua, anak-anak, apalagi cucu-cucu kita ini pada sekolah di luar negeri semua, di Malaysia, di Paris, di TB, mereka hebat loh. Ya mudah-mudahan dari rezeki yang halal dapat juga hasil yang berkah. Itu yang dipelajari ayah saya. Kalau ayah saya selalu pakai ayat apa ya? Kulilahi malikal gitu, bukan mata sawatan sih, bukan mata sawatan sih, itu mata siapa? Biar dikapai mata Allah kulis saya memberikan kekuasaan pada siapapun. Cabut juga kekuasaan itu.
aku berikan kemuliaan, aku hinakan juga atas kehendak dan perbuatan. Nah, itu selalu dikatakan Allah. Kalau kamu menanam durian, tumbuhnya durian. Kalau kamu menanam mangga, nggak mungkin hasilnya janda, ya pasti pasti mangga. Sorry Mungkin ya. dari abang-abang doanya untuk ayahnya dari Bang Farad seperti Ya. apa nih Bang? Doa aja dulu. Nah. Oke, untuk ayah semoga sehat selalu dan bisa selalu menaungi kita karena beliau adalah sosok panutan buat kita semua. Ayah aku tuh mutiara yang terpendam, nggak terkenal, nggak populis, tapi baik. Ya itu aku bangga banget. Dan terima kasih buat kawan-kawan sejawat ayah selama ini, baik dan hormat sama ayah, sama kami semua. Insya Allah kita akan menjaga amanah dan tidak akan mempermalukan lembaga peradilan. Dan adik saya yang hakim. Kalau saya bisa menghindar, saya hanya membela kaum yang lemah. Tolong ketika saya membela kaum yang lemah, tolong hakim-hakim itu adil melemah, jangan kita dilemahkan. Walaupun yang lemah juga salah dihukum, tapi jangan berat-berat ya. Nah, gitu. Ya silakan. Oke, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah Anda, Bapak Dr. Papa Said SMH yang ke-81 tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan bahagia. Terima kasih. Oke. Oke.